Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Munifa Korompot, kelas 6E YIN Sultan Amayi Gorontalo. Nah, pada video saya kali ini, kita akan belajar sama-sama pembelajaran fikih khususnya di kelas 10. Nyatanya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat berdiri sendiri loh, tetapi selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, baik untuk memenuhi kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, fokus pembahasan kita kali ini yaitu tentang wakalah dan sulhu. Apa sih itu wakalah dan sulhu? Nah, langsung saja pada video penjelasan berikut ini. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang wakalah. Menurut teman-teman, apa sih itu wakalah? Nah, jadi wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan. Kemudian, untuk hukum wakalah apa sih? Hukum wakalah, asal hukum wakalah adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram bila yang dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram atau dilarang oleh agama dan menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 19 yang bunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fab'asu ahadakum biwarithikum hadhihi ilal Madinah. Yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Quran surah Al-Kahfi ayat 19. Nah, ayat tersebut menunjukkan kebolehan mewakilkan sesuatu pekerjaan kepada orang lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah mewakilkan Nabi SAW kepadaku untuk memelihara zakat fitrah dan beliau memberi Uqbah bin Amr seekor kambing agar dibagikan kepada kepada sahabat beliau. Hadis riwayat Bukhari. Kebolehan mewakilkan ini pada umumnya dalam masalah muamalah, misalnya mewakilkan jual beli, menggadaikan barang, memberi sedekah atau hadiah dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang ubudiyah ada yang boleh dan ada yang dilarang. Yang boleh misalnya mewakilkan haji bagi orang yang sudah meninggal atau tidak mampu secara fisik, mewakilkan memberi zakat, kemudian menyembelih hewan kurban dan sebagainya. Sedangkan yang tidak boleh adalah mewakilkan sholat dan puasa serta yang berkaitan dengan itu seperti wudhu. Kemudian rukun dan syarat wakalah. Ada beberapa rukun dan syarat wakalah. Yang pertama, rukun yang mewakilkan atau yang memberi kuasa. Syaratnya ia mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, orang yang mewakilkan atau yang diberi kuasa. Syaratnya balik dan berakal sehat. Kemudian yang ketiga, urusan yang dikuasakan. Syaratnya jelas dan dapat dikuasakan. Nah, kemudian untuk akad dan ijab kabul. Syaratnya dapat dipahami kedua belah pihak. Kemudian syarat dan pekerjaan yang dapat diwakilkan. Apa saja sih? Yang pertama, pekerjaan tersebut diperbolehkan agama. Kemudian pekerjaan tersebut milik pemberi kuasa. Dan pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa. Kemudian habisnya akad wakalah. Habisnya akad wakalah jika salah satu pihak meninggal dunia.
Kemudian, jika salah satu pihak menjadi gila atau tidak waras dan pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Kemudian, pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya. Nah, kemudian untuk hikmah wakalah sendiri yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat, sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dan dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan sebaik-baiknya. Misalnya, tidak setiap orang yang kurban hewan dapat menyembelih hewan kurbannya. Tidak semua orang dapat belanja sendiri dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hikmahnya saling tolong-menolong di antara sesama manusia. Sebab semua manusia membutuhkan bantuan orang lain. Nah, hikmahnya yang ketiga yaitu timbulnya saling percaya, mempercayai di antara sesama manusia. Kemudian memberikan kuasa orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain. Nah, tadi adalah penjelasan tentang wakalah. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan kedua, yaitu tentang sulhu. Baik, langsung saja kita simak pada penjelasan berikut. Nah, jadi pengertian dari sulhu menurut bahasa artinya damai. Sedangkan menurut istilah yaitu perjanjian, perdamaian di antara dua pihak yang berselisih. Sulhu juga dapat diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan, atau permusuhan yang dalam artian memperbaiki hubungan kembali. Nah, untuk hukum sulhu sendiri, hukum sulhu atau perdamaian adalah wajib sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum fattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun dan syarat dari sulhu. Ada beberapa rukun dan syarat dari sulhu. Yang pertama, mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum. Kemudian yang kedua, tidak ada paksaan. Yang ketiga, masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dan yang keempat, jika dianggap perlu dapat menghadirkan pihak ketiga, seperti yang disintir dalam Quran surah An-Nisa ayat 35. Nah, kemudian adapun macam-macam perdamaian dari segi orang yang berdamai atau sulhu. Macamnya sebagai berikut. Yang pertama, perdamaian antar sesama muslim. Kemudian perdamaian antar muslim dengan non-muslim. Yang ketiga yaitu perdamaian antar imam dengan kaum bughat. Nah, kaum bughat di sini yaitu pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam. Dan yang keempat yaitu perdamaian antar suami istri. Dan yang terakhir yaitu perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain. Jadi hikmah dari sulhu yaitu dapat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya bila mungkin tanpa campur tangan dari pihak lain. Nah, kemudian dapat meningkatkan rasa ukhuwah atau persaudaraan sesama manusia. Dan yang terakhir dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka dan perselisihan di antara sesama. Selanjutnya, dapat menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adilah.
sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Kemudian terakhir mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu maupun kehidupan masyarakat. Nah, sekian video penjelasan dari saya yaitu tentang wakalah dan sulhu. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa memahami perbedaan antara wakalah dan sulhu ya. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang wakalah dan sulhu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.